Jumpa lagi di mata kuliah manajemen laboratorium. Setelah kita bahas dua pertemuan yang sebelumnya kemarin, yang pertama yaitu tentang kepemimpinan, kemudian yang kedua tentang struktur laboratorium dan SDM laboratorium. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang alur kerja sumber daya manusia di laboratorium. Jadi ketika nanti adik-adik memasuki dunia kerja di laboratorium, adik-adik akan mengenal yang disebut dengan standar operasional prosedur sebagai sebuah naskah yang berfungsi untuk mengatur operasional sebuah sistem, baik itu sistem organisasi di laboratorium maupun sistem instrumentasi di laboratorium tersebut. Nah, setiap organisasi dengan fungsi layanan ini memerlukan alur kerja sumber daya manusia sebagai panduan untuk menjalankan tugas fungsi dalam suatu unit. Hal ini disebut dengan SOP atau Standar Operasional Prosedur. Adik-adik, SOP ini jenisnya banyak ya. Yang pertama bisa jadi SOP ini mengatur tentang sistem organisasi di laboratorium klinis tersebut. Atau bisa jadi ada SOP ya yang mengatur bagaimana layanan laboratorium klinis kepada pasien itu dilakukan. Dan yang ketiga adalah bisa jadi ada SOP yang mengatur tentang bagaimana mengoperasionalkan alat, misalnya hematoanalyzer. Masing-masing ini namanya sama, yaitu standar operasional prosedur atau SOP ya, atau disebut juga SPO, standar prosedur operasional ya. Sama saja kedua hal ini, sehingga nanti adik-adik tidak bingung ketika masuk di dunia kerja atau pada saat PKL. Ini yang mengatur alat gitu ya, yang mengacu penggunaan alat namanya SOP juga, SOP alat, SOP bahan, SOP pengambilan sampel, kemudian ada SOP organisasi, kemudian ada SOP layanan. Nah, ini semuanya namanya sama SOP, cuman yang diatur atau yang diacu itu berbeda-beda gitu ya. Nah, ketika adik-adik bekerja atau melaksanakan pekerjaan di laboratorium atau adik-adik sedang melaksanakan PKL, maka SOP ini menjadi penting. Ketika seorang ahli teknologi laboratorium medis sudah berpedoman pada SOP ketika melaksanakan tugasnya, maka dia bisa dikatakan adalah sebagai ATLM yang profesional. Nah, SOP ini juga melindungi kita, melindungi tenaga kesehatan dari pelanggaran hukum itu ya. Jadi ketika SOP sudah diterapkan dan terjadi hal-hal yang di luar kendali dari pelaksanaan pekerjaan di laboratorium, maka seorang tenaga kesehatan, dalam hal ini laboratorium medis, bisa dinyatakan aman gitu ya, karena sudah mematuhi SOP. Dan terjadi hal-hal yang di luar kendali, di luar keteledoran, yang terjadi di luar hal-hal yang diinginkan oleh klien maupun oleh tenaga kesehatan tersebut, dan itu di luar SOP gitu ya, di luar hal-hal yang sudah dilakukan itu ya. Sehingga adik-adik ini sangat penting untuk melindungi Anda dalam bekerja, baik ketika Anda PKL maupun nanti sudah masuk dunia kerja. Ini adalah salah satu contoh SOP tentang alur pelayanan medical check up gitu ya. Ya, ini semua dituliskan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh
kepala laboratorium SOP ini, kemudian dalam pelaksanaannya diawasi oleh penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal ini diawasi oleh supervisor gitu ya, kalau di laboratorium tempat klinis ya, level. Kemudian penjaminan mutu eksternal ini diawasi oleh auditor eksternal, baik itu berupa ISO, akreditasi rumah sakit, akreditasi laboratorium, atau juga penjaminan mutu eksternal alat ya, berupa uji sampel. Nah, ini semua ini disebut eksternal insurance itu ya. Jadi SOP ini diawasi oleh penjaminan mutu internal dan eksternal. Nah, misalnya di sini ada alur pelayanan medical check up, di mana pasien datang dan melakukan registrasi, kemudian pasien mengganti baju dengan baju laboratorium, baju pemeriksaan, kemudian ada pemeriksaan antropometri, baru setelah itu dilaksanakan pemeriksaan laboratorium ya, pengambilan darah dan sebagainya, di mana pengambilan darah sendiri juga ada SOP-nya sendiri gitu. Kemudian klien diminta untuk makan pagi, kemudian setelah makan pagi dilakukan pemeriksaan fisik gigi, THT, spinometri, treadmill, EKG, mata, USG. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium yang kedua. Setelah itu pasien kembali mengganti bajunya, kemudian makan siang, dan kemudian melakukan pembayaran dan pasien pulang ke rumah gitu ya. Nah, ini adalah alur pelayanan medical check up atau SOP medical check up, di mana di masing-masing item ini juga terdiri dari banyak SOP seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, menurut peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 21 ya, M.PAN 11/2008, SOP tersebut berfungsi sebagai standarisasi ya, yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus dalam rangka mengurangi kesalahan dan kelalaian ya. Dengan mengikuti pedoman SOP, maka seorang pekerja dia akan bisa menyelesaikan pekerjaannya dan mengurangi terjadinya kesalahan atau kelalaian. Kemudian SOP juga membantu staf lebih mandiri, tidak tergantung pada intervensi manajemen. Manajemen tidak harus mengawasi terus berada di dekat pekerja karena sudah ada SOP. Ya, jadi cukup mensosialisasikan SOP, disosialisasikan, kemudian SOP dilaksanakan dan diawasi, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Kemudian SOP juga meningkatkan akuntabilitas. Dengan SOP tersebut pasti ada dokumentasi berupa arsip-arsip yang harus dipenuhi dan harus diisi, sehingga akuntabilitas sebuah pekerjaan dalam hal ini pemeriksaan laboratorium bisa terwujud gitu ya. Selanjutnya adalah SOP juga menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai secara konkret untuk memperbaiki kinerja setelah membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Jadi SOP tersebut juga harus dievaluasi secara periodik dalam rangka meningkatkan sebagai acuan pedoman meningkatkan kinerjanya. SOP yang saat ini dalam pelayanan alur medical check up misalnya tadi hanya berhenti sampai kepada pasien pulang ke rumah ya. Nah, kemudian setelah itu dievaluasi lagi, perlu dibuat SOP bagaimana menyampaikan hasil laboratorium kepada pasien. Nah, dibuat juga SOP-nya, disediakan juga SOP-nya. Jadi ada peningkatan capaian kinerja dengan merubah atau meningkatkan kualitas SOP. SOP ini juga sebagai bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk melakukan tugasnya. Jadi pegawai baru ketika adik-adik masuk ke laboratorium, yang harus adik-adik perhatikan ya dalam pelaksanaan pekerjaan adalah SOP. Jadi jangan segan menanyakan SOP tentang sebuah pekerjaan, baik itu secara organisatoris maupun secara instrumentasi,
kepada supervisor Anda ketika Anda diminta untuk melaksanakan sebuah pekerjaan gitu ya. Jangan merasa oh ini alatnya sama seperti waktu saya praktik di kampus, langsung saya dikerjakan. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi jangan sungkan, jangan menghindari untuk menanyakan SOP-nya walaupun Anda sudah tahu gitu ya, karena itu bisa mencegah Anda melaksanakan kelalaian. SOP menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, menyediakan pedoman seperti yang tadi saya sebutkan sebagai pegawai, setiap pegawai untuk melaksanakan pelayanan sehari-hari, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Nah, ini penting sekali ya. SOP juga mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas. Misalnya tugas antara technician medical laboratory gitu ya dengan validator ya, masing-masing sama-sama berbackground teknologi laboratorium medis misalnya, tapi mereka berada di posisi yang berbeda, satu sebagai technician, satu sebagai validator. Sehingga dengan adanya SOP ini, siapa yang berperan sebagai technician pada saat itu, siapa yang berperan sebagai validator pada saat itu, jelas fungsinya, tidak terjadi tumpang tindih. Technician juga melakukan pekerjaan validasi karena dia merasa dia yang mengerjakan, ini juga tidak boleh ya, ini harus diatur dengan SOP. Jika terjadi kesalahan-kesalahan prosedural seperti yang tadi saya jelaskan dalam menjamin pelaksanaan, maka SOP ini juga bisa membantu penelusuran di mana letak hal yang belum diatur sehingga menimbulkan permasalahan atau kesalahan prosedural, di mana yang belum diatur. Nah, yang belum diatur itu perlu dibuatkan SOP. Nah, bagaimana langkah membuat SOP? Selain adik-adik harus mengerti tentang definisi SOP dan fungsinya, kemudian adik-adik harus memiliki kemampuan, motivasi untuk menjalankan SOP tersebut sebagai pedoman dalam bekerja. Nah, seorang ATLM juga harus bisa membuat SOP karena SOP ini adalah sesuatu yang terus berkembang gitu ya. Setiap di mana di situ ada potensi permasalahan atau ada hal baru, maka perlu diatur dengan SOP. Yang pertama adalah membuat susunan kerja ya. Identifikasi macam pekerjaan apa, layanan apa, alat apa yang mau dibuatkan SOP itu gitu ya. Apakah pekerjaan yang dibuat SOP tersebut bersentuhan dengan pekerjaan lain ya, tentunya bersentuhan dengan pekerjaan lain dalam sebuah sistem laboratorium, itu perlu diidentifikasi. Kemudian merencanakan atau alur proses, yaitu bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan. Kemudian lakukan wawancara, lakukan identifikasi peran SDM terhadap pekerjaan tersebut sesuai dengan posisi dan kualifikasinya. Setelah pekerjaan tersebut Anda selesaikan alurnya, kemudian Anda mengidentifikasi bagian ini kualifikasinya apa, bukan siapa ya, tapi bagian ini kualifikasinya apa. Bagian yang mengerjakan sampling kualifikasinya apa, ya. Bagian yang melakukan diagnosis terhadap sampel itu kualifikasinya apa. Bagian yang memvalidasi kualifikasinya apa. Bagian yang billing payment kualifikasinya apa. Bagian yang menyampaikan hasil kualifikasinya apa. Ini semua diidentifikasi. Kemudian semuanya ditulis, kemudian dibahas dan disosialisasikan, tuangkan dalam bentuk dokumen. Setelah itu dilakukan, lalu diadakan pelatihan ya, pelatihan untuk menjalankan SOP yang sudah dibuat. Kemudian SOP selalu dievaluasi dan dilakukan perbaikan setiap ada perubahan. Nah, yang pertama ya, membuat susunan kinerja, identifikasi macam pelayanan pemeriksaan darah lengkap ya. Misalnya ini adalah tentang SOP tentang pemeriksaan darah lengkap ya. Membuat susunan kerja ya. Apa saja identifikasilah apa saja macam pekerjaan dalam pemeriksaan darah lengkap. Yang pertama, persiapan alat bahan, kemudian pemanggilan pasien, kemudian mengucapkan salam, pengecekan identitas pasien, sampling darah pasien,
penanganan pengiriman sampel, pemeriksaan spesimen, konsultasi, interpretasi dan validasi hasil, membuat resume medis, persetujuan hasil dan menyerahkan hasil. Ini adalah contoh pekerjaan-pekerjaan yang diidentifikasi dalam proses pemeriksaan darah lengkap. Nah, kemudian merencanakan alur proses bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan. Ya, yang mana yang pertama dulu gitu ya. Nah, ini tadi kan belum ada nomornya ya. Ini adalah item pekerjaannya, kemudian diberikan nomor. Ya, diurutkan mulai dari pekerjaan yang paling awal sampai dengan pekerjaan itu selesai nomornya ya. Ternyata ada 11 item pekerjaan. Kemudian lakukan wawancara, lakukan identifikasi peran SDM terhadap pekerjaan tersebut sesuai dengan posisi dan kualifikasinya. Misalnya yang pertama, petugas registrasi pasien, siapa, bagaimana kualifikasinya, misalnya S1 keperawatan. Kemudian bagian logistik, siapa yang berperan, misalnya S1 administrasi rumah sakit. Kemudian petugas sampling, misalnya ATLM. Penanggung jawab lab, misalnya dokter spesialis. Penulis resume medik adalah sarjana terapan TLM. Kemudian penandatangan dan penyerahan hasil, ini adalah dokter sebagai penanggung jawab laboratorium misalnya. Seperti ini. Jadi selanjutnya adalah identifikasilah kualifikasinya masing-masing untuk pekerjaan itu siapa dan apa. Kemudian setelah dilakukan dua hal tersebut, maka tuangkan dalam bentuk dokumen. Nah, ini adalah dokumen SOP.